Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Bagaimana cara turunnya wahyu terberat yang diterima Nabi Muhammad? Ada satu cara turun wahyu yang paling berat diterima Nabi Muhammad SAW. Seperti diketahui, cara turunnya wahyu kepada para nabi dan rasul sendiri melalui bentuk yang berbeda-beda sebagaimana dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 51. Yang artinya, tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah kecuali dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir atau dengan mengirim utusan atau malaikat lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Tiap cara diturunkannya tersebut memiliki tingkatan masing-masing. Berdasarkan keterangan hadis dalam Al-Muwattata yang diterjemahkan Tafsir Al-Munir jilid 15 oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, cara turun wahyu yang paling berat diterima Nabi Muhammad SAW adalah wahyu datang seperti suara lonceng. Dengan kata lain, suara tersebut memiliki bunyi yang keras, bahkan membuat Nabi Muhammad SAW bermandikan keringat di tengah musim dingin, merasakan beratnya menerjemahkan suara bunyi lonceng tersebut menjadi Al-Quran. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya dari Aisyah Ummul Mukminin, ibu para mukmin, yang meriwayatkan bahwasannya Haris bin Hisyam pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai bagaimana cara wahyu turun. Beliau menjawab, "Kadang-kadang dia mendatangiku seperti gemerincing lonceng. Ini yang paling berat bagiku. Wahyu sudah terlepas dariku dan aku telah menghafalkan apa yang dikatakan dari malaikat Jibril. Terkadang juga Jibril datang menyerupai seorang laki-laki." Aisyah berkata, "Aku pernah melihat Nabi ketika diturunkan wahyu kepadanya pada hari yang sangat dingin. Lalu wahyu selesai darinya sementara keningnya penuh dengan keringat." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Nasyai. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan mengapa cara turunnya wahyu tersebut menjadi cara yang terberat untuk Nabi Muhammad SAW. Sebab cara tersebut membuat Nabi Muhammad SAW harus mampu mengendalikan kesadaran penuhnya. Ketika wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan cara seperti ini, maka dia mengumpulkan semua kekuatan kesadarannya untuk menerima, menghafal, dan memahaminya. Kata Ibnu Hajar yang diterjemahkan Abdul Hamid LCMA dalam pengantar studi Al-Quran. Sementara bunyi lonceng tersebut, Ibnu Hajar berpendapat, dimungkinkan berasal dari suara kepakan sayap-sayap malaikat, tepatnya suara satu kepakan dari malaikat yang membawa wahyu. Turunnya wahyu seperti ini pernah terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW berada di atas Zaid bin Sabit. Hal itu pun membuat Zaid merasa keberatan dan hampir saja tidak kuat menyangganya. Mengenai hal ini, Ibnu Qaidun dalam Muqaddimah juga pernah berpendapat, ada rasa samar dari sosok yang hadir bersama para nabi dan rasul ketika mereka menerima wahyu. Terkadang datangnya juga dirasakan seperti dekapan dan tidak sedikit membuat para nabi dan rasul kehilangan kesadaran. Sebetulnya proses penyampaian wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ada 7 cara yang dilakukan. Menurut Syekh Syafiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam buku Sirah Nabawiyah yang mengutip Ibnu Qayyim, 7 cara yang dimaksud adalah lewat mimpi, bisikan dalam jiwa, hingga menyerupai seorang laki-laki.
Cara lainnya yang dilakukan oleh malaikat Jibril saat membawa wahyu pada Nabi Muhammad adalah memperlihatkan rupa aslinya. Disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung melalui peristiwa Mi'raj. Dan yang terakhir, turun wahyu yang paling berat diterima Nabi Muhammad, yakni bunyi gemerincing lonceng. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.